Golkar. Honorer masih kira 1, 2, 3 bisa terangkat semua. Kurang penak opo. Dua PLT Bupati seperti ini, mereka gak ada pamrih, berjuang mate-matean untuk ngajuk ke depan supaya lebih bagus. Ngomong sih buat cacat, sih buat cocot, bajingan. Selamat siang Pak Bri. Yang Bagaimana Pak Bri tanggapan jenengan sebagai Ketua LSM Forum Peduli Guru dan Ketua LSM MAPAK yang selama ini gentol memperjuangkan nasib honorer di Kabupaten Nganjuk ini terkait berita miring Pak tentang P3K itu Pak? ini masih kerja. Nanti akan saya jawab semua, ada 8 pertanyaan ini, berita yang sekarang ini sedang berkembang di media sosial ini. Jadi intinya memojokkan berita-berita nggak benar. Nah, ini akan saya counter sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi akan saya baca, akan saya jawab satu persatu. Intinya pertanyaan, isinya pertanyaan itu. Nomor 1, saya bacanya. Penempatan P3K belum diumumkan. Ya. Jadi ini semua. Jadi tahapan-tahapan ini sudah ada untuk Nganjuk. Mungkin untuk daerah lain mungkin sudah diumumkan. Setiap daerah itu tidak sama. Ya. Untuk Nganjuk nanti akan saya share. Ya. Biar jelas. Ada tahapan-tahapan mulai pengumuman sampai penempatan itu nanti semua ada. Itu ditandatangani oleh Pak Sekda yang lama, Bapak Dr. Andes Muhammad Yasin MSI. Ada, itu yang ditandatangani tanggal 3 November tahun 2022. Jelas? Jadi ada tahapan. Setiap daerah itu tidak sama. Jadi intinya sama jangan provokasi, agak jelas. Ojo intinya hanya ngelok itu, semua itu ada ini nanti jadwal. Jadi gak sakarmu dewe. Dari tiap daerah gak sama perlakuannya, tergantung daerahnya masing-masing. Jangan sampai intervensi wong Jogo sing gak genah jeluntrunge P3K di Nganjuk aja. Jadi provokator kowe. Nah, jadi jelas untuk Nganjuk itu ada tahapan, semua sudah ada. Jadi nanti biar jelas, biar melek matamu. Nah, pertanyaan yang kedua, permainan jual beli pindah lokasi penempatan sudah bergentayangan dengan memanggil personal yang lolos oleh perwakilan KCD maupun pengawas. Ya, ini tidak benar. Jadi saya berkeliling dengan PLT Bupati, dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kabid, dengan BKD. 20 kecamatan saya buat 5 titik. Semua. Jadi itu semuanya. Ada juga yang lolos masih grade 1, masih grade 2, masih grade 3. Tidak ada masalah. Apalagi masalah penempatan. Penempatan ini semua dari pusat. Tahu. Jadi daerah ini gak punya kewenangan untuk menempatkan. Jadi apapun dari sana harus dijalani. Nah ini contohnya. Istrinya Pak Jainuri Kabid Dinas Pendidikan itu ditempatkan di sana. Sawan sana. SMP 1 atap di Sawan. Tolong nanti dikawal. Kalau memang mereka benar-benar konsisten, gak mungkin berani akan merubah. Seandainya mau berubah bisa, tapi akan saya kawal. Jadi berita-berita ini gak benar, ini bajingan, berita maling, berita sampah. Jadi setiap sosialisasi sudah dijelaskan, jalani. Apapun SK dari pusat itu tidak boleh dirubah. Lah kau memang Jogo melu kae-kae provokasi. Tolonglah untuk P3K. Gak usah kowe iki kene pahlawan kesiangan ngene iki. Gak usah gatek. Pertanyaan nomor 3. Harga beda ada yang 10 juta, ada yang lebih.
ini berita hoak. Kan saya setiap ada sosialisasi masalah pengumuman kemarin, tolong sampai nanti ada yang cari serepeh tak perlu kupingnya. Tahu kan setiap ada 5 titik itu. Ini kan ternyata hanya intinya membuat P3K nggak biar resah. Gak mungkin zaman provokasi mereka itu kena. Ini nomor 4. Daerah lain sudah diumumkan. Daerah lain sudah mulai dilakukan komunikasi dan lain-lain oleh BKD. Kenapa di Nganjuk belum ada? Setiap pertemuan ada 5 titik itu. 20 kecamatan saya bagi 5 titik. Itu BKD juga ada menjelaskan. Dari Dinas Pendidikan juga sudah menjelaskan. Kowe nek gak ngerti apa-apa gak usah ngawur nek ngomong. Paham? Jadi komplit waktu sosialisasi dan pengumuman itu komplit setiap titik tuh ada pihak-pihak yang menjelaskan. Ojo sak gelemu dhewe kowe nuduh. Nomor 5, daerah lain sudah diumumkan formasi penempatan Nganjuk belum dilakukan. Memangnya ada apa? Tadi sudah jawab pertama kali. Itu sudah ada jadwalnya. Sama nggak sama memaksakan kendak. Jadwal sudah ada. Tahapan-tahapannya sudah ada semuanya. Nah gak ngerti rasa ada di provokator. Nomor 6 ya. Mohon kepada Bapak PLT Bupati menghentikan praktek kotor dan menyisakan orang yang berjuang berpuluh-puluh tahun. Ya. Kenapa kok PLT Bupati bilang bu ketut-ketut nih? Praktek kotor yang mana? Buktikan. Ojo asal nuduh ya gue. Asu gue. Praktek yang mana? Ayo tunjukkan kepada saya. Ojo ngomong tok ya gue. Gak ada. Mulai tahap pertama P3K, pengumuman tahap pertama, tahap kedua tetap saya kawal. 0 rupiah untuk Nganjuk. Lah kok wis jadi provokator Buktikan enek-enek sing P3K dijaluki duit. Tak perlu ngikupinge. Terus nomor 7, Kabid Dekpora Bagian Ketenagaan dan BKD untuk diperingatkan jangan seperti bakul blonjo alias bakul etek mesak rakyat sopo. Ojo dadi provokator nang Nganjuk kowe. Jadi bajingan nang Nganjuk. Golek nih bukti, tak ringkus, tak penjara nih memang ada. Kenek. Setiap saya dengan PLT Bupati, dengan BKD, dengan Dinas Dekpora, Dinas Pendidikan, nggak enak yang ini bayar saksen itu nggak ada. 0 rupiah. Ojo jadi provokator kowe. Ojo gitu melihat cacatmu. Terus yang nomor 8, seluruh lulusan P3K harus bersatu melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Ini terakhir nomor 9, para anggota DPR yang terhormat untuk memanggil semua OPD terkait untuk menghentikan tindakan yang tidak benar tersebut. Tindakan sing gak bener sing di ojo angketon ceplak cocokmu. Sing gak bener sing di. Wong iki kabeh hoak, ora ana sing bener. Omonganmu lho ora ana sing bener. Hoak kabeh. Harap disikapi dengan serius, jangan basa-basi, biar rakyat ceria melaksanakan amanat dan kewajiban sebagai P3K. Inilah. Jadi saya tak cerita Nganjuk itu sebenarnya gak enak masalah, aman-aman baik. Semua sudah kayak kasih penjelasan mulai pengumuman sampai nanti prosesnya nanti bagaimana. Jadi sudah jelas kabeh. Justru awakmu kuwi sing dadi provokator. Jadi sudah dijelaskan 20 kecamatan sudah ada sosialisasi, sudah dijelaskan semuanya.
Bahkan mereka terima kasih, bersyukur, bahagia dengan diumumkan. Karena apa? Nganjuk untuk tahun 2022 itu hanya mengusulkan sekitar 290 orang. Terus sisa tahun 2021 119. Semuanya 409 orang kota untuk tahun 2002. Nah, karena jumlah passing grade 1, passing grade 2, passing grade 3 itu 828, akhirnya saya sebagai Ketua Forum Peduli Guru mengusulkan kepada PLT Bupati Kabupaten, tolonglah Kabupaten, ini ada semua di HP ini bukti sejarah, sudah saya jelaskan di 20 kecamatan. Tolonglah diusulkan semuanya passing grade 1, 2, 3 sebanyak 828 itu diusulkan supaya bisa diterima semua. Kurang enak ya kok. Akhirnya PLT Bupati kemarin intinya berangkat ke Jakarta menemui Kemenpan supaya permohonan itu dikabulkan. Nah, akhirnya permintaan penambahan kota Nganjuk yang sebenarnya 409 mendapat 828 orang. Raimu ora ngerti, aja ngeyel we. Akhirnya disetujui, alhamdulillah. Demi Nganjuk ke depan lebih bagus. Ngono sih cocok. Akhirnya Pak Jainuri, Kabid Pendidikan, Dinas Pendidikan dengan Mas Agus, Kabid BKD berangkat ke Jakarta membawa berkas 828 orang itu tadi ke sana. Pulang sudah membawa SK. SK itu penempatan juga dari Jakarta sana, dari Kemenpan Nganjuk harus jalannya popo. Kok harap mindah sopo sing wani? Ojo gawe resek Nganjuk ini gak paham lho, takono nang aku, tak jelasno. Justru orang-orang yang P3K kalau gak enak apa-apa. Udah seneng kabeh ketut kabeh nang Nganjuk. Daerah kabupaten lain yang lolos passing grade ribuan, sing diangkat puluhan, padha tangis-tangisan melek matamu. Nganjuk sudah enak punya PLT Bupati seperti ini. Mereka berjuang benar-benar tanpa pamrih untuk orang Nganjuk. Ngono cek mbok. Gawe resek sih enek. Isu-isu sing gak bener tok iki. Nek gak paham aja gawe nyebar berita bohong. Cuma ngawur kowe Nganjuk. Terus kesimpulannya bagaimana Pak Pri tentang berita yang beredar itu Pak? Kami mohon kepada 828 P3K yang kemarin tidak lolos passing grade 1, passing grade 2, passing grade 3, nggak usah terpengaruh dengan berita hoax, ya. Berita yang membajingan, ya. Sampai nggak usah khawatir, tetap saya kawal sampai nanti menerima SK Rp0. Paham? Jadi nggak usah terpengaruh atau berita-berita hoax, berita sing sampah. Kami menghimbau kepada Kabid Dinas Pendidikan Pak Jainuri maupun Kabid BKD semuanya, ya, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD maupun PLT Bupati Nganjuk Kabupaten, nggak usah ditanggapi berita sampah. Yang penting Rp0 untuk Nganjuk. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Kabupaten yang telah benar-benar berjuang memperjuangkan nasib 828 orang bisa lolos semua menjadi P3K di Nganjuk. Itu loh kita aturi jempol. Lain kabupaten kudu tangis-tangisan. Karena apa? Yang lulus ribuan tapi yang diangkat puluhan. Nganjuk ini benar-benar harus bersyukur kepada PLT Bupati Nganjuk yang telah memperjuangkan nasib honorer passing grade 1, 2, 3 bisa terangkat semua. Kurang penak apa? Untuk PLT Bupati seperti ini. Mereka gak ada pamrih. Berjuang mati-matian untuk Nganjuk ke depan supaya lebih bagus. Ngomong sih buat cacat, sih buat cocot. Bajingan tengek.